Shalom saudara sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, khotbah hari ini kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan boleh kami terima sampai hari ini. Kau merawat kami tanpa kami kurang apapun dalam hidup ini, karena kebaikan begitu besar dalam hidup kami. Roh Kudus, terima kasih buat kebaikan, menuntun kami senantiasa tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus kami boleh berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Baik, ketemu lagi. Terakhir saya akan mengabdi sebentar. Kita membahas mengenai Mesias, yaitu pola pikir orang Yahudi terkait Mesias tentu saja ada perbedaan dengan pola pikir orang Kristen. Nah, saya percaya bahwa Kisah Rasul menceritakan bagaimana Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu, tentu saja akan ada pemulihan-pemulihan menuju pada waktu yang akhir. Kita sudah membahas banyak, sekitar 5-6 seri, terkait bagaimana penggenapan-penggenapan nubuatan yang ada di firman Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menggenapi itu secara luar biasa sekali. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan melihat yuk, cara pandang orang Yahudi. Saya sebenarnya ingin menyampaikan mengenai penggenapan lagi, tapi kita geser sebentar. Kita bahas mengenai nubuatan para nabi-nabi, rabi-rabi Yahudi terkait dengan akhir zaman. Penting ini nggak, Pak? Ya, firman Tuhan sudah mencatat sih. Saya sedang menceritakan saja mengenai info-info yang sedang ada, jadi kita mau mengupdate pola pikir orang Yahudi dan bagaimana rabi-rabi mereka berubah. Ingat, orang Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Tetapi Tuhan sendiri datang dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada rabi-rabi, tokoh-tokoh agama orang Yahudi, tentang bagaimana mereka boleh melihat kebesaran Tuhan. Nah, kita mau melihat informasi tersebut. Nah, saudara saya Tuhan, di layar akan ada tampilan slide. Saya percaya Anda bisa melihat slide-nya lebih jelas. Topiknya terkait dengan nubuatan para rabi Yahudi. Kita harus ingat bahwa rabi adalah seorang guru. Rab itu besar. Saya. Rabi, my great one. Itu sebutannya sangat terhormat untuk seorang guru, karena guru itu mengajar mengenai bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana liturgi-liturgi seperti seorang imam. Nah, Tuhan Yesus sendiri sebetulnya dalam firman Tuhan, dalam Matius 23 dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa hanya ada satu rabi, yaitu adalah dia sendiri. Sedangkan yang lain jangan mau dipanggil rabi, karena itu panggilan kehormatan. Memang kadang-kadang orang lebih suka panggilan kehormatan, walaupun mungkin kadarnya belum sampai. Tapi kita lupakan itu dulu sebentar, kita akan melihat beberapa hal terkait dengan yang ada di slide Bapak Ibu. Mari kita akan mulai, judulnya bagus sekali, adalah nubuatan para rabi Yahudi. Saya mencatat sekitar ada 5 pandangan soal kedatangan Mesias, terkait zaman Mesias, karena orang Yahudi konsepnya berpikir adalah Mesias. Hanya Mesias yang bisa menyelamatkan mereka, dipermalukan, dibuang, ditolak, diusir, diperangi, dan berita terbaru sekarang bahwa Sudan sudah bergandengan tangan dengan Israel. Sudah ada 4 negara yang sudah menyatakan berdamai dalam sebuah perjanjian. Pertama adalah Mesir, tahun 79. Kemudian kita lihat pada tahun sekitar 94 itu ada Jordania. Kemudian adalah 2020 Uni Emirat Arab. Dan kemudian yang terakhir adalah Bahrain. Dan Sudan, kelihatannya masih ada Qatar, masih ada Oman, masih ada Libanon. Mungkin sampai akhir tahun ini mungkin bisa bertambah sekitar 2-3 negara lagi. Kita lihat ke depan bagaimana. Nah, pola pikir mereka terkait dengan Mesias adalah, pelajaran dahulu kita belajar bahwa ada Mesias ben Joseph, ada Mesias ben David. Itu pola pikir orang Yahudi. Nah, yuk kita lihat sebagaimana cara Tuhan menyentuh mereka untuk mulai membukakan sedikit demi sedikit. Saya percaya bahwa menjelang Tuhan datang, bukan cuma orang Kristen yang mengerti soal kedatangan Tuhan, tetapi orang Yahudi pun mulai dibukakan sebuah pemahaman supaya mereka mulai cair. Dan mulai pelan-pelan dikasih pengertian bahwa sebetulnya yang mereka tunggu adalah Tuhan Yesus. Bahwa mereka hanya butuh Tuhan Yesus. Yuk kita lihat sebentar. Cerita yang saya sampaikan ini sudah pernah muncul dalam beberapa liputan di video sekitar 4 tahun yang lalu.
Tapi saya akan kumpulkan semua seperti janji saya yang dahulu bahwa biarlah channel ini menjadi lengkap semuanya. Oke, nubuatan para rabi Yahudi. Anda bisa lihat slide-nya yang ada di layar Anda. Oke, saudara Tuhan, kita buka sebentar dengan seorang bernama Rabbi Ben Judah Shemuel. Orang ini adalah seorang penulis Torah, Sofer Torah, dan Bapak Ibu tolong mengerti ya, ini kadang-kadang kita nih pola pikirnya agak terganggu dengan cara pandang yang mungkin tidak seluruhnya benar. Contoh, kalau Anda mendengar profesi misalnya kayak ahli Taurat, kita akan berpikir bahwa itu adalah negatif. Saya mau tanya, kalau Anda mendengar profesi misalnya, berikan saya sebuah jawaban di hati Anda, waktu saya bicara seperti ini konotasinya positif atau negatif? Polisi, pengacara, dokter, pendeta, insinyur. Oke, kalau Anda mengatakan positif, negatif, politikus. Oke, birokrat. Oke, saudara Tuhan, ada yang bilang positif, negatif. No, tidak bisa Bapak Ibu. Yang namanya profesi itu netral. Kalau ada yang jelek, namanya oknum. Anda tidak bisa bilang bahwa profesi itu buruk. Profesi itu baik. Tidak bisa bilang apa situasi itu positif negatif, itu adalah netral. Tapi ada oknum yang baik, ada oknum yang buruk, maksudnya begitu. Nah, kata ahli Torah, seringkali orang ada bilang gini, pernah ngomong sama saya, dasar kamu ahli Torah. Saya sangat tersanjung Bapak Ibu dengan sebuah profesi tersebut. Anda tahu ahli Torah? Ahli Taurat, Sofer Torah, adalah orang yang menulis, menyalin kitab Torah. Dan ingat, waktu menulis menyalin itu, zaman dulu nggak ada ID Bapak Ibu, pakainya sentir. Pakainya mungkin lilin. Ya, saya nggak tahu lilin ditemukan apa belum waktu itu. Mereka menyalin. Dan ingat, itu ditulis Bapak Ibu, tidak pakai ayat, tidak pakai pasal loh. Ditulis satu persatu per huruf. Dan spasinya itu sama semua. Tanda baca sangat minim sekali di sana. Nggak seperti kita ada koma, titik dua, ada seru gitu, yang nggak ada tanya gitu. Ditulis semua. Dan yang menarik adalah, waktu menulis ini, itu betul-betul harus konsentrasi. Orang-orang seperti ahli Torah itu tidak berbagai macam posisi. Nggak pergi ke mall, nggak pergi untuk hangout, nggak kemana-mana. Mereka hanya fokus untuk kepada yang namanya adalah Torah Tuhan. Dan ingat, waktu mereka menulis, pikiran tidak boleh mengembara. Kalau mengembara tiba-tiba berpikirnya sedikit kotor, itu dia nulis ngantuk sebentar, kecoret, cret. Harus disobek, diulang dari depan. Saya mau tanya, Anda mau bilang bahwa orang ini orang jahat? Orang seperti ini, penampilannya betul-betul sederhana dan menulis dengan tekun, mereka mempelajari dan mereka paham sekali. Memang pada zaman Tuhan Yesus, ada beberapa mereka yang menjadi musuh Tuhan Yesus, mereka mengkritik Tuhan Yesus karena ketidaktahuan atau karena keiri hatian. Tapi bukan berarti semua ahli Torah adalah seorang-orang yang jahat. Nah, Ezra, seorang ahli Taurat. Ezra, Anda kalau lihat firman Tuhan, Ezra ahli Taurat, Anda mau mengatakan bahwa Ezra jahat? Nah, ahli Taurat adalah orang yang menulis firman, dan mereka sangat paham firman Tuhan hari itu. Zaman itu kan belum ada yang namanya adalah kitab perjanjiannya orang Nasrani alias PB. Tetapi mereka punya namanya adalah Torah Tuhan. Yang kita pernah bahas di waktu yang lalu ada Tanak ya, TNKH. Torah, Nevi'im, Ketubim. Nah, Rabbi Ben Judah Shemuel adalah seorang penulis kitab Torah. Jadi menulis dengan ditemani sebuah ayat, sebuah penerangan yang sangat terbatas. Anda bisa lihat di situ gambarnya. Dia hidup dari tahun 1140 sampai 1217 dan menulis kitab ini. Dan satu hari di masa hidupnya, Rabi ini pernah memberikan sebuah nubuatan. Nah, nubuatan ini dikatakan bahwa luar biasa sekali, mengatakan bahwa orang Israel itu memiliki yang namanya adalah 10 Yobel. Dan setelah 10 Yobel akan muncul sebuah zaman Mesias. Dikatakan bahwa orang Israel setelah meninggal nanti, dia mengatakan 300 setelah aku meninggal, 300 tahun setelah aku meninggal, orang Israel akan mengalami 10 Yobel. 10 Yobel ini akan membawa mereka untuk bertemu pada zaman Mesias. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Kita tahu bahwa Rabbi Ben Yehuda itu hidup 1140 dan meninggalnya 1217. Anda bisa lihat
tadi saya gambar dia sedang menulis 11:40 sampai 12:17 dan kita masuk slide yang ketiga. 12:17 beliau itu meninggal. Dan tepat seperti apa yang disampaikan oleh beliau dalam nubuatannya, 300 tahun kemudian, tepatnya 15:17, kita mengerti bahwa kemudian terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu adalah bangsa-bangsa asing masuk untuk mengambil kendali atas Yerusalem. Jadi katakan di sana bahwa bangsa Israel akan mengalami 10 Yobel. 8 Yobel yang pertama, mereka akan dikuasai oleh bangsa asing. Mereka tidak memiliki sebuah kemampuan kedaulatan yang penuh, mereka akan tertindas, terinjak-injak. Tapi setelah 8 Yobel, mereka akan mengalami lagi yang namanya sekitar 1 Yobel, ada 10, 8, 1 Yobel. Saat itu mereka mendapatkan sebuah kebebasan. Tetapi bagaimanapun, mereka tidak memiliki sebuah kesempatan atau waktu untuk menguasai tanah tersebut. Baru setelah nanti selesai pada Yobel yang terakhir, Israel akan memiliki yang namanya penguasaan penuh atas tanahnya. Setelah itu, zaman Mesias akan dimulai. Nah, kisah ini terus akan menggetarkan hati orang-orang percaya untuk berpikir bahwa, waduh, berarti setelah 10 Yobel akan datang Mesias. Hati-hati, Bapak Ibu, karena ini konsepnya adalah nubuatan rabi. Dan ingat baik, rabi bukan seperti pendeta zaman sekarang yang bernubuat, kita gampang lebih jelas. Rabi biasa memberikan nubuatan dengan tanda-tanda, signal-signal, atau tulisan-tulisan yang notabene lebih tersembunyi. Selalu banyak tafsir karena rabi tidak terbiasa untuk memberikan dengan jelas secara tertulis atau detail, tidak. Hanya memberikan inti-inti sarinya saja. Tapi ini adalah nubuatan yang sangat menarik sekali. Nah, saya teruskan. Pada 12:17 beliau meninggal. Dan setelah meninggal, 3 tahun kemudian, Turki datang, Ottoman, untuk menguasai tanah perjanjian dan Yerusalem dikuasai. Berapa lama? Anda bisa melihat sejarah, 400 tahun. 400 itu sama dengan 8 Yobel. 1 Yobel 50 tahun, jadi 8 Yobel 400 tahun. Dan Ottoman menguasai selama 400 tahun. Tetapi tepat setelah selesai 400 tahun, maka pada 1917, Anda bisa melihat ke kerangkanya, dikatakan bahwa di sana 1917, ingat, ini adalah Perang Dunia Pertama, Perjanjian Balfour. James Arthur Balfour. Ada perjanjian hari itu yang namanya Yerusalem dikembalikan pada orang-orang Yahudi. Siapa yang menerima dari Yahudi? Tokoh-tokoh orang Yahudi, yaitu keluarga Rothschild. Nah, tetapi selama 50 tahun ataupun sudah kembali kepada orang Yahudi, tetap tidak, tanah itu seperti kosong, tidak bisa membuat sebuah pemerintahan yang kuat, tidak bisa kendali penuh. Memang Inggris memberikan itu kepada orang Yahudi sebagai sebuah ucapan terima kasih karena beberapa orang Yahudi membantu Inggris dalam berperang hari itu dan bisa memenangkan perang. Dalam kemenangan tersebut, hadiahnya adalah perjanjian Balfour di mana Yerusalem akhirnya diberikan kepada orang Yahudi. 50 tahun hampir tidak ada sebuah hal yang besar terjadi di sana yang sebuah pengendalian. Tahun 48, Pak, ada kemerdekaan. Ya, tetapi ada perang demi perang, demi perang, demi perang. Sampai kemudian penguasaan tanah perjanjian menjadi jelas, itu adalah 50 tahun kemudian, tepat jatuhnya itu adalah pada tahun 1967. Sudah memasuki Yobel terakhir dari 10 Yobel. 8 selesai, yang ke-9 sudah selesai, yang ke-10 adalah 1967, yaitu Perang 6 Hari. Itu perang jatuh pada tahun Yobel. Perang 6 hari kita sudah bahas ini lama sekali, Bapak Ibu. Di beberapa sesi, kelihatannya ke depan setelah sesi-sesi ini, saya akan membahas lagi mengenai terkait tahun 67. Ada banyak hal terkait dengan yang Tuhan singkapkan soal pengenapan nubuat. Ditunggu saja. Nah, saya lanjutkan. Jadi, tahun 67, Israel mengambil kendali penuh atas Gaza, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan diambil dari Jordania. Dalam 6 hari dia menguasai semua tempat tersebut. Yang luar biasa adalah berarti 10 Yobel sudah berjalan. Sampai kapan? 1967 ditambah 50, 2017. 2017 sesuai
nubuatan dari Rabi Judah ben Samuel, berarti setelah 2017 adalah zaman Mesias. Banyak orang memperkirakan inilah saatnya pengangkatan. Bapak Ibu, hati-hati, ada banyak kebiasaan dari orang Kristen kalau mendengar sedikit kata, inilah zaman Mesias, pengangkatan nih, pengangkatan. Jadi, mungkin karena hatinya sudah memang ingin mengalami sebuah anugerah besar. Jadi, sedikit-sedikit arahnya ke sana. Tidak selalu salah, tapi saya mau beritahu bahwa waktu Rabi mengatakan zaman Mesias, itu berarti betul-betul zaman Mesias dalam arti adalah orang Yahudi akan melihat perbuatan-perbuatan tentang Mesias, pembukaan-pembukaan tentang Mesias, dan pemahaman lebih dalam soal Mesias. Dan berapa kita mengerti, sejak tahun itu, gereja bertumbuh, kekristenan bertumbuh luar biasa, menyebar ke segala bangsa, kegerakan besar terjadi luar biasa di abad 20. Gereja mulai dibangun, persekutuan mulai dibangun, rumah-rumah doa, pola ibadah mulai berkembang, dan mengisi banyak sektor. Dan saya percaya ini belum kesudahannya. Akan terus berjalan. Apa arti zaman Mesias? Kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh almarhum Rabi Ben Judah Samuel, tapi kita percaya inilah zaman di mana akan terjadi sebuah perubahan, pemulihan mulai terjadi. Seperti janji firman Tuhan bahwa Kristus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini terjadi dalam semua bidang. Dan saya percaya sampai hari ini masih terjadi. Oleh karena itu, tetap bersiap diri, kita nggak pernah tahu kapan. Oke, yang pertama adalah Rabi Judah ben Samuel. Maaf, oke. Kita teruskan yang kedua. Ada 5 semuanya. Yang kedua adalah, next slide, Anda bisa melihat orang tua dengan berpakaian hitam, berjanggut putih, usianya berarti sekarang sudah berapa Bapak Ibu? Dia lahir pada 8 Januari 1928. 28 berarti sudah 92 tahun sekarang pada tahun ini 2020, Rabi Smariyahu Yosef Chaim Kanievsky. Ini rabi yang sangat terkenal sekali di orang Israel, dan Anda lihat, kalau Anda pergi ke Tanah Perjanjian, Anda suka sekali untuk berfoto-foto dengan orang Israel mungkin. Anda melihat mereka suka pakai kippah. Di kepalanya pakai baju. Saran saya saja Bapak Ibu, kalau foto sama mereka, Anda lihat dulu warnanya. Semakin gelap warnanya, semakin militan orangnya. Semakin gelap warnanya, semakin garis keras. Kan ada warnanya, ada yang biru terang, biru gelap, ada yang warnanya ada putih, kecoklatan, krem, ada yang biru campur hitam, ada yang hitam total. Makin gelap warna tampilannya, makin ortodok dan semakin militan orangnya. Dan biasa kalau Anda mau berfoto ya cari saja yang lebih sedikit warna terang ya. Karena kalau berfoto dengan yang model begini Bapak Ibu, mereka juga tidak mau terlalu banyak foto-foto. Yang menarik adalah entah kenapa pada tahun 2015 semua cerita tentang ini mulai keluar pada tahun 2014-2013. Seru sekali. Tetapi 2015 menjadi terkenal karena seorang rabi besar ini menyatakan adalah, ayo orang Yahudi dari perantauan, Aliyah. Aliyah itu adalah pulang yang punya darah keturunan Yahudi Israel, pulang. Saya teringat ada beberapa yang menanyakan, Pak, apa sih beda Israel sama Yahudi? Saya sudah pernah cerita di awal, ada beda antara Ibrani, Israel, dan Yahudi. Beda semuanya. Tapi dalam pengajaran ke depan ini, saya akan menggunakan nama ini saling bergantian sebagai sebuah pola pikir yang sama. Walaupun kita tahu 3 ini berbeda semuanya. Oke? Jadi, Aliyah itu apa sih? Orang-orang yang punya darah keturunan Yahudi, Israel, itu mereka diminta untuk kembali ke tanah perjanjian. Itu namanya Aliyah. Dan ini sudah terjadi Bapak Ibu. Besar-besaran dimulai sebenarnya tahun 1932. Kemudian menjelang perang, terhenti sebentar karena ada masa-masa di mana waktu itu Hitler menggunakan Holocaust, genosida. Tapi setelah Perang Dunia, terjadilah gelombang-gelombang berikutnya, mulai dari Yahudi yang ada di Afrika, yang ada di India, di area Asia, yang ada dari negara-negara Balkan, kemudian terbanyak Uni Soviet waktu itu sebelum pecah, kembali ke tanah perjanjian. Nah, kita pernah membahas ini dalam sebuah
saya ingat satu hari saya juga bicara dalam channel WBW waktu itu yang tiap hari Rabu. Saya bahas mengenai kenapa sih harus kembali? Karena ada 5 hal konsep orang Yahudi berpikir bagaimana untuk mengembalikan kejayaan. Yang pertama adalah pulangkan orang-orang Yahudi ke tanah perjanjian. Kalau pulang, tentu saja butuh apa? Rumah, tempat tinggal. Bangun perumahan. Makanya orang Yahudi membangun perumahan dan mendesak orang Palestina di sana. Yang ketiga adalah mereka perlu beribadah, bangun bait suci. Yang kita sering pikir referensi adalah bait suci yang ketiga. Tetapi setelah ketiga ini, repotnya adalah tentu akan ada tantangan, ada masalah berat dialami bangsa Israel karena masalah tiga ini. Akan ada serangan-serangan kepada mereka. Yang keempat adalah bangun persenjataan, pertahanan, militer yang kuat. Yang terakhir adalah bangun dunia dengan satu pemerintahan. One world order. Nah, 5 inilah yang kita pernah bahas di masa-masa yang lalu. Ini sebagai pola pikir untuk mengembalikan mereka dalam sebuah kejayaan yang dipimpin oleh Mesias. Jika 5 ini belum ada, maka sulit bagi Mesias untuk datang. Karena pola pikir mereka adalah persiapan harus ada, baru Mesias datang. Jadi, kalau itu dipercepat ada, Mesias pasti datang. Ada sedikit pola pikir bahwa mereka ingin mengatur Mesias. Ya, saya percaya bahwa kadang-kadang banyak orang yang pengen mengatur Tuhan, bukan Tuhan mengatur kita. Oke, kita teruskan. Lihat kepada slide-nya. Dan dia meminta orang-orang keturunan Yahudi untuk pulang. Mendaftar kembali. Ingat, prinsip pendaftaran itu dibuat pada zaman sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau datang ke muka bumi, ada sebuah sensus pendaftaran. Saya beritahu, peristiwa yang sama berulang kembali pada abad-abad berikutnya. Apabila Tuhan Yesus sudah mau datang sebagai Raja pada kali yang kedua, entah kenapa dibuat sebuah pola yang mirip dengan yang lama. Salomo berkata, tidak ada yang baru di bawah matahari. Pulang untuk apa? Tanda kutip, sensus ulang. Alkitab yang kita pegang Bapak Ibu adalah cerita berulang. Selesai Tuhan, masih ingat ya, saya pernah cerita mengenai terkait dengan sangkakala dan trompet, kita akan ulang nanti. Pola pikir orang Yahudi adalah sejarah yang berulang. Akan terjadi, berulang lagi, kembali kejadian lagi. Yang kedua, dia mengaku telah bertemu dengan Mesias. Ini mengejutkan luar biasa. Apa dia bercerita? Tidak. Dia cuma bicara ini saja, titik. Tidak menjelaskan siapa namanya, tidak menjelaskan siapa orangnya, tidak menjelaskan seperti apa bentuknya. Pokoknya dia mengaku diberikan perintah oleh Mesias supaya memberitahu keturunan Yahudi untuk sekali pulang ke tanahnya. Arti kata pulang dalam bentuk fisik atau bentuk jiwa atau bentuk apa, saya juga tidak tahu. Karena memang hanya itu perintahnya. Makanya tafsirnya begitu banyak Bapak Ibu kalau kita melihat pola pikir dari rabi-rabi Yahudi. Kenapa harus pulang? Karena dia mengatakan akan ada perang besar. Cerita ini tentu saja disampaikan 2015, Bapak Ibu sudah 5 tahun. Sekarang kita bisa melihat lebih jelas arti kata pulang itu apa. Mereka kembali untuk beribadah kembali sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya tidak mengalami kegoncangan, mereka harus kembali bertobat sama Tuhan. Dan persiapan bahwa negara mereka ada kemungkinan akan diserang. Kita tahu hari ini bahwa Iran sudah hampir berperang dengan Israel pada zaman Presiden Obama. Jadi hari itu Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri sudah menelpon 2 kali Bapak Ibu untuk tanda kutip minta izin ngasih rudal kepada Iran. Saking keselnya 2 kali Bapak Ibu, tapi tidak terjadi. Dan dikatakan yang keempat dia berkata, akan sebentar lagi ada perayaan besar saat penebusan yang sempurna. Keselamatan yang sempurna. Kalau Bapak Ibu mengerti konsep kata keselamatan, Tuhan yang menyelamatkan, Yeshua, Tuhan yang menyelamatkan. Kata ini disampaikan mungkin bagi kita baca ya cuma 4 ini. Tapi tolong mengerti pola pikir yang mendengar. Kalau Anda orang percaya sudah ngerti konsep keselamatan, ditebus darah Yesus hari ini, Anda sudah bergereja, Anda sudah membaca firman Tuhan, Anda bisa melihat lebih luas lagi. Tidak aneh memang orang Kristen waktu mendengar ini kaget juga. Orang Yahudi cuma mendengar sebagai sebuah perintah. Tapi kita yang sudah belajar akhir zaman banyak, Bapak Ibu juga,
Kita ngertilah artinya perayaan besar saat penebusan sempurna. Ini bicara mengenai Mesias yang akan segera datang, memberikan penebusan yang sempurna. Sempurna hanya di tangan Mesias. Sampai sini oke? Kita sudah bahas 2 rabi, kita masuk berikutnya. Ya, Rabi Amram Vaknin. Beliau masih hidup, 1939, masih ada sampai hari ini. Dan kalau sudah rabi tentu saja Anda lihat topi di kepalanya warnanya. Rabi pakai baju Bapak Ibu tidak lebih dari 3 warna, putih, hitam, abu-abu. Yang suka pakai merah, kuning, hijau, yang warna-warni batik, yaitu adalah orang percaya, kita semua. Mereka tidak. Yang menarik adalah Rabi Amram Vaknin, ini yang juga terkenal, yang ada di Tanah Perjanjian. Dan Rabi ini tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi mereka pakai bahasa Ibrani, menggunakan seorang murid sebagai juru bicaranya yang bernama Gil Nehman. Nah, Rabi Amram Vaknin ini terkenal sekali. Kenapa? Karena pada sekitar 2015, tahunnya sama semua Bapak Ibu. 2015. Kenapa di sana? Ingat, 2015 dikenal sebagai tahun Semita. Tahun Yobel besar. Semita di sana. Yaitu adalah kalau 7 Sabat itu sudah hebat ya. Tahun pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu adalah tahun Sabat. Itu tahun yang sangat besar, dirayakan luar biasa. Tahun Sabat. Sekarang saya mau tanya, kalau tahun Sabat yang ke-7 bagaimana? Tahun Sabat sudah luar biasa. Kalau Sabat yang ke-7 bagaimana? 7 yang ke-7, 49. Kenapa? Kenapa disebut nama Semita? Anda mungkin pernah dengar kata Semita, Pak. Itu apa sih Semita? Anda pernah tahu, Anda sering baca yang namanya Semita. Yuk, saya ajak kita semua membuka, Anda di rumah, gadgetnya dipakai buat nonton, nggak bisa buka Alkitab juga, saya bacakan ya. Kitab Keluaran, yuk, Kitab Keluaran, Exodus. Kitab Keluaran itu ditulis bahasa Ibrani Semoth. Dari kata Semoth, Semita. Keluar, bebas, lepas, rilis, merdeka. Itulah konsep yang namanya Kitab Keluaran. 7 yang ke-7 itu sangat-sangat dipentingkan oleh orang percaya. Dan terjadi kapan? 14-15 yang lalu. Nah, yang menarik adalah Rabi Amram Vaknin itu dia lahir pada tahun 39 dan sampai sekarang beliau masih ada. Ini seorang mistik rabi. Ini pernah memberikan nubuatan atau perkiraan. Ya, kalau kata nubuatan itu ya dari kita orang Kristen, tapi ini ada sebuah perkiraan. Yang terjadi adalah pada tahun 2010 dia pernah memperkirakan atau menyatakan sebuah nubuatan terkait dengan masalah di Gaza. Dan terjadi. Tahun 2010 dia bicara mengenai kebakaran yang ada di hutan di daerah Karmel. Karmel itu tempat di mana Elia pernah membunuh 450 Nabi Baal, 400 Nabi Asitoret. Itu juga terjadi. Kemudian 2012 dia pernah pertahanan operasi pilar militer. Dia bicara dan terjadi. Kemudian juga pada saat Protective Age tahun 2014. Itu terjadi juga. Dan ini rabi mistik ini, orang bilang mistik gitu ya. Itu satu hari dia mengajak rekan-rekannya, murid-muridnya untuk pergi ke gua Elia. Gua yang pernah dipakai untuk Elia tinggal. Bapak Ibu, ada banyak gua di sana. Dan saya pernah pergi ke sana, ada banyak gua di sana, inilah gua Elia. Saya tanya saja Bapak Ibu logikanya. Dari 200 lebih tempat ini, yang betul-betul Elia pakai yang mana? Wah, nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi Rabi tahu nggak? Rabi tahu yang mana. Tapi kalau kita yang suka pergi ke Israel, lihat ya mungkin tidak tahu yang mana. Nah, satu hari dalam kita lagi doa, diceritakan bahwa tiba-tiba dia itu membuka mata. Dia kaget. Saking kagetnya, dia di kursi roda Bapak Ibu. Jadi beliau ini di kursi roda. Saya tidak tahu yang terjadi dengan kakinya. Karena memang sudah usia sedikit lanjut. Dia kaget, kemudian tergoyanglah kursi itu. Dan kursi itu hampir jatuh. Bapak Ibu, Anda mungkin bilang gini, ini pasti, ini belaga jatuh. Oh bukan Bapak Ibu. Rabi itu kan pakaiannya bersih. Bukan tipe seperti kita yang tipe-tipe bisa kotor. Orang yang kalau makan ambil apel, gosok-gosok di baju dimakan itu ya
kita gitu. Kalau orang rabi tidak begitu, cuci tangan dulu, bersih semuanya. Yang terjadi adalah dia kaget dan dia menunjuk dan berkata, itu Elia. Bapak Ibu, kalau Anda mendengar kata itu Elia buat kita, Elia yang mana? Elia teman kamu? Bapak Ibu, orang Yahudi itu sangat percaya bahwa Elia dikenal sebagai seorang nabi yang akan menjadi pembuka jalan Mesias. Itu sebabnya kenapa Yohanes Pembaptis dikenal sebagai pembuka jalan Mesias. Dia lahir terlebih dahulu, membuka jalan untuk siapa? Tuhan Yesus. Karena kepercayaan ini adalah kepercayaan yang ada di firman Tuhan. Jelas sekali bahwa Nabi Elia akan membuka jalan sebelum Mesias datang. Nah, apabila seorang rabi mistik seperti ini dan berkata bahwa itu Elia, waktu dia melihat Elia, tahulah murid-muridnya bahwa waktu ini sebetulnya adalah waktu penebusan oleh Mesias. Bahasa Kristennya adalah akhir zaman sudah tiba di waktu paling akhir, itu saja. Nah, yang menarik adalah pada tahun 2015, dia mengatakan, Timur Tengah akan ada perang ketegangan yang sangat amat besar. Timur Tengah akan ada ketegangan perang yang sangat besar. Bapak Ibu, kepala kita mungkin dengan cepat berpikir, mana perang yang nggak gede-gede amat kok. Ya, tolong mengerti. Konsep kata perang besar yang diucapkan Rabi itu bisa diartikan banyak hal. Terkait juga masalah ekonomi, munculnya masalah-masalah kerusakan besar. Kita tahu bahwa di 2015 itu adalah saat di mana ISIS itu mulai merajai di Suriah dan di Irak dan membuat begitu banyak kerusakan termasuk cagar-cagar budaya dirusak. Dan dikatakan bahwa akan terjadi, aku melihat darah dan mayat di jalanan. Darah dan mayat di jalanan. Kata-kata ini nggak diucapkan seperti ini, karena beliau hanya memberikan sebuah tulisan, yaitu adalah dam. Dam itu artinya adalah darah. Dia melihat dam. Nah, ini yang menarik. Rabi kalau ngomong hanya memberikan sedikit yang namanya cerita satu kata, dua kata. Muridnya lah yang akan nanti mengartikannya dan pendengar akan menerima beberapa hal. Dam. Kata dam ini menarik, saudara kasih Tuhan. Dam. Dam, dam, dam. Dam. Bahasa dari sebelah sana ya. Dam. Sekalian belajar bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Sama, saya juga lagi belajar. Dam. Dam. Dam itu darah. Tapi Anda mengerti, kalau Anda melihat kata dam di sini, ini adalah huruf dalet yang artinya adalah 4. Ingat, saya sudah pernah cerita di pelajaran dahulu bahwa